بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita mengulang-ulang kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kebahagiaan kepada kita. Kebahagiaan dalam semua amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kebahagiaan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita mensyukuri karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah di hari yang mulia ini. Dan tentunya kita masih berada di bulan-bulan atau di bulan yang mulia pula, di bulan istimewa. Para jamaah sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya mari kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Allahumma amin. Renungan Jumat kita pada kesempatan kali ini adalah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kasih sayang. Rahmat dikatakan adalah kasih sayang. Pammasena puangi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang meliputi di atas segala-galanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala-galanya. Maka dari itu, tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa pemmasenya, karena apa pemmasena puangnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan selamat. Makanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bahwa seseorang selamat masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena amal solehnya, bukan karena amal kebaikannya, bukan karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah, tapi karena, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh,
beliau berkata, memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dari sesuatu ilmu, dari sesuatu pekerjaan yang tidak aku ketahui ilmunya. Sesuatu pekerjaan yang tidak ku ketahui ilmunya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memohon, dan sekiranya wa illa taghfirli, kata Nabi Nuh alaihi salam, wa illa taghfirli, kalau sekiranya bukan karena ampunanmu, bukan karena ampunanmu ya Rabb, wa tarhamni, dan bukan pula dengan rahmatmu, dengan pemmasemu, dengan kasih sayangmu, aku minal khasirin, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan doa kepada kita. Ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu urusan, maka kita berdoa kepada Allah, berlindung, memohon ilmu. Sesuatu urusan yang kita tidak tahu ilmunya, kita mohon kepada Allah. Kemudian dengan itu, dengan urusan-urusan yang kita lakukan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, apabila ada kekurangannya, apabila ada kesalahan di dalamnya, wa illa taghfirli, kita memohon ampun kepadanya. Kalau bukan karena ampunanmu, ini menunjukkan bahwa sesuatu kebaikan atau pekerjaan atau amal-amal yang tidak ada, yang tidak kita ketahui ilmunya, lalu ada kekurangan di dalamnya, kita tidak tahu ilmunya, wa illa taghfirli, kita memohon ampun kepada Allah, wa tarhamni, memohon rahmat. Aku minal khasirin, agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan bahwa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah perintahnya Allah. Bersegera ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan benih-benih kebaikan, benih-benih kebaikan di dalam hati kita, maka jangan kita tunda sebentar dengan mengatakan sebentar atau lusa dan sebagainya. Tapi kata Hasan Al-Basri rahimahullahu, lakukan segera. Ketika seseorang dihadirkan di dalam hatinya untuk
melakukan kebaikan, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan, jangan ditunda. Karena boleh jadi itulah yang mengantarkan kita pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan. Kebaikan apa saja. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati seorang suami atau seorang istri yang membangunkan pasangannya untuk salat malam. Bukankah dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika istri yang bangun di sepertiga atau di seperdua malam untuk bangun qiyamul lail, bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia membangunkan pasangannya, kemudian ia salat bersama dengan suami istrinya, maka keduanya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya para jamaah sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya adalah seseorang yang memiliki kasih sayang yang tinggi, yang luar biasa. Sampai dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang menyayangi yang di bumi, semua isi bumi ini disayangi, dicintai, dirawat dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya yang di atas. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, semoga di akhir-akhir atau di seperdua, bahkan kita sudah memasuki di sepertiga bulan Muharram ini, di mana amalan-amalan kita, amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai kebaikan-kebaikan. Dan di antaranya dikatakan bahwa memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik puasa di bulan setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Ini adalah kesempatan untuk mengundang rahmat Allah. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bulan-bulan haram. Olehnya itu jamaah Jumat rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan segudang kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.